Bisection. Metode bisection atau yang biasa disebut dengan metode bagi dua. Metode bisection itu adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval. Di sini contoh yang akan saya ambil yaitu satu persamaan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 10 sama dengan 0 dengan interval 1,2 dengan batas galat yaitu 0,001. Di sini metode bisection menggunakan C sama dengan A ditambah B per 2, di mana A dan B. Lalu sebelum itu kita mencari yang namanya rata-rata iterasi dengan rumus R lebih besar dari ln dari range B dikurang A dikurang ln dari galat itu sendiri. Galat itu per ln 2. Sehingga didapat R lebih besar dari ln 2 dikurang 1 dikurang ln daripada galat itu sendiri itu 0,001 per ln 2. Sehingga didapat R lebih besar dari ln 1 kurang ln 0,001 per ln 2. Di sini teman-teman kita menggunakan perhitungan pada kalkulator dengan mengubah dari dek menjadi radian sehingga didapat ln daripada 1 yaitu 0 dikurang daripada ln daripada 0,001 yaitu minus 6,90 per ln 2 itu adalah 0,69 sehingga didapat jumlah rata-rata iterasi yaitu sebesar 10. Sehingga nanti pada tabel yang akan kita buat jumlah ln itu jumlah iterasi itu sebanyak 10 iterasi. Demikian. Nah, untuk tabel pengerjaannya seperti ini, kita buat dulu terlebih dahulu tabelnya untuk iterasi, untuk range A, B, dan juga untuk mencari nilai bisectionnya itu A tambah B per 2. Kita buat untuk iterasi yang pertama yaitu 1. Untuk mendapatkan nilai A, kita lihat range-nya yaitu A sebesar 1, B 2. Untuk mencari C sama dengan 1 ditambah 2 per 2, sehingga didapatkan 1,5. Untuk mencari nilai FA dan nilai FC, kita cari dengan cara seperti ini. Kita substitusikan dari persamaan awal, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 10. Kita substitusikan X menjadi A dan juga X menjadi C untuk mencari nilai fungsi A dan nilai fungsi C. Nilai fungsi A pangkat 3 ditambah 4A kuadrat dikurang 10. Di sini X sudah kita ganti menjadi dengan A, sehingga didapatkan FA sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 kuadrat dikurang 10. Di sini 1 karena kita masih berada pada tahap iterasi pertama, sehingga didapatkan hasilnya minus 5, sehingga A bernilai negatif. Untuk mencari nilai fungsi C, kita mensubstitusikan nilai X tadi menjadi C, yaitu menjadi C pangkat 3 ditambah 4C kuadrat dikurang 10, sehingga didapatkan hasilnya C 1,5. Ini didapat dari hasil bisection di atas. Ini 1,5. Sehingga 1,5 pangkat 3 ditambah 4 kali 1,5 kuadrat kurang 10 hasilnya 5,375. Sehingga C bernilai positif. C bernilai positif. Begitu seterusnya untuk mencari nilai FA dan nilai FC sampai iterasi yang ke-10. Kita mencari nilai iterasi yang kedua.
Teman, untuk mencari nilai iterasi kedua, terlebih dahulu kita lihat dulu catatan yang ada saya buat, yaitu pertama, jika FA berlainan tanda dengan FC, maka nilai range A tetap, nilai range C berpindah ke range B. Artinya, jika FA berlainan tanda dengan FC, maka nilai A tetap. Untuk iterasi kedua, lihat, nilai A tetap, yaitu tetap 1. Nilai range C, yaitu 1,5 berpindah ke range B. Begitu dengan sebaliknya, apabila tanda pada FA sama dengan FC, maka nilai range B tetap, nilai range C berpindah ke range A. Lihat, ini berlainan tanda. Pada iterasi kedua, FA dan FC bersamaan tanda. Tanda sama-sama negatif. Sehingga di sini ketentuannya B tetap, yaitu dari iterasi kedua, B bernilai sama dengan iterasi ketiga. Sedangkan nilai A dari iterasi C berpindah ke iterasi A. Begitu seterusnya sampai iterasi yang ke-10. Untuk mendapatkan hasil dari ini semua, 1,25 itu didapatkan daripada 1 ditambah 1,5 per 2, sehingga didapatkan nilai range C atau bisectionnya sebesar 1,25. Jadi, dari persamaan tabel pengerjaan ini, kita dapatkan persamaannya, akar dari X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 10 pada rata-rata iterasi R lebih besar atau sama dengan 10, yaitu 1,36426. Terima kasih. Teman-teman, pada saat ini saya akan membahas tentang eliminasi Gauss. Kita ambil sistem persamaan linear sebagai berikut. 2X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 1. 3X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan minus 3. X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2. Pertama-tama, untuk kita menyelesaikan ini, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk umum daripada eliminasi Gauss. Bentuk umumnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dalam bentuk matriks. Karena bentuk umum dari eliminasi Gauss tersebut sebagai matriks, maka sistem persamaan linear ini akan kita ubah dalam bentuk matriks sebagai berikut. 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, minus 3, 1, 3, 1, 2 dalam bentuk matriks. Ini tanda untuk membatasi bahwasanya ini adalah hasil daripada sistem persamaan linear tersebut. Untuk membuat eliminasi Gauss ini menjadi bentuk seperti ini, pertama sekali kita harus mengubah angka 2 pada baris 1 kolom 1 menjadi 1. Caranya sebagai berikut. Ubah R1 ke R3. Di sini R sebagai row atau baris. Kita ubah dari 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, minus 3, 1, 3, 1, 2. Kita ubah dari R1 menjadi R3. 1, 3, 1, 2. R2 tetap. 3, 4, 2, minus 3, 2, 5, 3, 1. Ini adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan di sini 1, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengubah angka di bawah angka 1 menjadi 0. Caranya dengan cara melakukan perubahan posisi dari R2, mencari posisi R2 dengan minus 3R1 ditambah R2. Kita lanjut untuk mencari R2, yaitu untuk menolkan ini, kita buat dengan persamaan ini. Sehingga didapat baris 1 dan baris 3 tetap 1, 3, 1, 2, 2, 5, 3, 1. Baris 2-nya 0, minus 5, minus 1, minus 9. Untuk selanjutnya, kita harus menolkan ini, supaya mencapai bentuk umum ini. Caranya dengan mengubah R3 dengan minus 2R1 ditambah R3. Tuliskan persamaannya kembali. 1, 3, 1, 2
0, minus 5, minus 1, minus 9, 2, 5, 3, 1. Jika diubah menjadi 1, 3, 1, 2, 0, minus 5, minus 1, minus 9, 0, minus 1, 1, 3. Selanjutnya yang harus kita ubah adalah minus 5 pada row kedua, yaitu dengan cara R2 minus 6 R3 ditambah R2. Tuliskan kembali ini 1, 3, 1, 2, 0, minus 5, minus 1, minus 9, 0, minus 1, 1, 3. Jika diubah menjadi 1, 3, 1, 2, 0, 1, minus 7, 9, 0, minus 1, 1, 3. Berikutnya, sekarang yang harus kita nolkan adalah minus 1 ini. Dengan cara R3, yaitu row ketiga, diubah dengan R2 ditambah dengan R3. Kita lakukan 1, 3, 1, 2, baris 1 dan baris kedua tetap karena yang dicari adalah row 3. 0, 1, minus 7, 9, 0, 0, minus 6, 6. Selanjutnya, supaya mencapai bentuk umum, yang harus kita kerjakan adalah mengubah minus 6. Caranya dengan mengubah row ketiga atau baris ketiga dengan minus 1/6 R3. Tuliskan kembali ini 1, 3, 1, 2, 0, 1, minus 7, 9, 0, 0, minus 6, 6. Hasilnya didapatkan karena yang diubah adalah R3, maka yang akan berubah adalah R3. Nol, 0, 1, minus 1. Nah, karena ini sudah mendapatkan bentuk umumnya, yaitu sehingga dapat kita substitusikan menjadi X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2. X tambah 3Y ditambah Z sama dengan 2. Y dikurang 7 sama dengan 9. Z sama dengan minus 1. Ini kita buat sebagai persamaan 1, sebagai persamaan 2, sebagai persamaan 3. Kita substitusikan untuk mencari X, Y, dan Z. Caranya, kita terlebih dahulu mencari Y dikurang 7Z sama dengan 9. Y dikurang 7 dikali Z adalah minus 1. Minus 1 sama dengan 9. Y ditambah 7 sama dengan 9 sehingga didapatkan Y sama dengan 2. Untuk mencari nilai X, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2. X sama dengan 2 dikurang 3Y dikurang Z sama dengan 2 dikurang 3 kali 2 dikurang minus 1. Dapatkan 2 dikurang 6 ditambah 1. Maka X sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3. Y sama dengan 2. Dan Z sama dengan minus 1. Demikian pemaparan tentang video hari ini. Terima kasih.